Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti sudah membuka kajian kita pagi hari ini. Insya Allah ya. Salam sehat, salam semangat, bahagia selalu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya. Insya Allah Bapak Ibu, Ayah Bunda. Ya, senang banget pagi hari ini kita bisa kumpul lagi. Begitu Noga mau izin buka ya kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, terima kasih sudah bisa standby terus di titik balik ya. Kita bisa ngobrol, kita bisa kajian, kita bisa tadabur tiap pagi ya. Alhamdulillah yang mungkin pagi hari ini sudah menyadari banyak nikmat dan mungkin masih lupa untuk mensyukuri beberapa nikmat ya boleh kita sama-sama bersyukur dan bersalawat dulu ya. Kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, insya Allah sekarang ada 59 orang, 60-an orang ya insya Allah dan akan terus bertambah. Mohon izin Bapak Ibu Ayah Bunda, yuk kita tulis di kolom chat kabar-kabar terbaiknya pagi hari ini. Ada yang bisa di-share kah? Atau Nuga yang akan mendahului ya? Kabar Nuga hari ini sehat dan bahagia. Alhamdulillah ya. Supaya apa? Supaya jadi vibrasi buat kita semua. Mangga Bapak Ibu Ayah Bunda, kita sama-sama isi dan ramaikan dulu kolom chatnya supaya semangatnya bisa nanti tertular ya untuk yang lain-lain. Mungkin ada yang pagi ini sudah ngopi, sudah ngeteh, sudah ada yang dimasukin ke dalam mulutnya, Bu Safera, Bu Eti, Insya Allah ya. Yang belum mungkin juga ada gitu ya, nggak apa-apa Bapak Ibu Ayah Bunda, mau udah ngopi, mau sudah ngeteh, atau belum masuk apa-apa, insya Allah pahalanya sama. Bedanya yang nggak ngopi biasanya matanya meremelek gitu ya, apalagi yang masih off cam nih asik ya. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, Bu Lulu Segiarti udah senyum-senyum ya Kang, harus ngopi nih supaya nanti nggak ngantuk-ngantuk ya emang nggak jadi boleh ada pendampingnya ada temennya supaya kajiannya jadi lebih maksimal insya Allah ya yang sudah hadir juga alhamdulillah udah ada beberapa yang on cam ada Bu Eti Helinali yang selalu setia dengan backgroundnya entah di tempat kerja atau di mana tapi yang dipastikan bisa selalu berbeda adalah kerudungnya Masya Allah ya hari-hari beda terus nih Bunda Eti nih ada merah ada kuning ada hijau gitu ya kalau mau Bu, boleh satu hari digabung warnanya Bu jadi pelangi semua. Alhamdulillah ya. Nah, karena Bu Eti udah on cam di awal, gue mau izin kasih hadiah dulu buat Bu Eti. Asik, Masya Allah. Sehat-sehat Bu Eti, Alhamdulillah ya. Barakallahu fikum. Ada Bu Safera, Masya Allah. Sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah udah standby lagi tiap pagi. Di Salatiga Bu atau sedang di Salatiga ya udah nggak di Bekasi lagi alhamdulillah. Nah, karena Bu Eti dan Bu Safera adalah dua orang pertama yang memberikan energi luar biasa pagi ini. Nuga juga mau kasih hadiah buat Bu Safera. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Barakallahu fikum. Ya Bapak Ibu, Ayah Bunda, Nuga juga mau satu kasih hadiah terakhir sama Umi Syafiq. Tapi kalau Umi Syafiq, kayaknya kita harus barter Umi. Kalau Nuga kasih hadiah, Umi harus ngasih beberapa produk jajanan Umi itu. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuga akan meluncur ke tempat Umi Syafiq. Barakallahu fikum. Nah, Alhamdulillah ya. Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita sudah luar biasa nih pagi hari ini. Semangatnya mantap, semangatnya luar biasa. Jadi yang belum on cam, silahkan boleh on cam. Yang mungkin ada halangan off cam atau sambil mikir, aduh kajiannya masih harus mikirin pagi hari ini masak apa. Nah, boleh ya. Tetap standby seperti biasa. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, karena guru kita sudah standby pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar ya. Tapi pertama, Nuga mau buka dengan peluang sedekah. Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau mencurahkan rasa syukurnya pagi hari ini, sudah ketemu dengan Nuga, sudah ketemu dengan Bunda Eti, sudah ketemu dengan Bu Safera, dan lebih dari itu, kita akan belajar lagi di Quran Talks. Di titik balik seperti biasa, yang mau mencurahkan rasa syukurnya dan bersedekah boleh ya. Kami dari titik balik selalu punya tempat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya. Di Bank BSI 717886773 atas nama titik balik. Tapi kalau butuh untuk di-chat sama Nuga, Kang Nuga tolong salinin dong nomor rekeningnya. Siap Bu. Nanti Nuga akan kirim nomor rekeningnya ke kontak masing-masing ya. Insya Allah. Dan Nuga mau izin kasih informasi, akhir pekan ini kita akan ada kelas eksklusif bersama dengan Dr. Gustavianza. Temanya apa? Temanya tentang penyakit AIN.
Kenapa kelas ini kita selenggarakan? Karena mungkin hari ini kita banyak nggak sadar ya terkait dengan apa yang kita lakukan. Mungkin saja hari ini kita yang terkena dan terpicu penyakit ain itu sendiri, tapi lebih dari itu, nauzubillah min dzalik, semoga kita tidak menjadi pelaku daripada yang menyebabkan penyakit ain terhadap diri seseorang. Maka silakan Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau daftar, insya Allah nanti teman-teman dari Titik Balik akan bantu proses daftarnya seperti biasa. Akan ada nanti juga dikirim link daftarnya di kolom chat, silahkan dipantau terus kolom chat di Zoom-nya, insya Allah ya. Karena guru kita sudah hadir pagi hari ini, Nuga mau izin sapa-sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Lagi di rumah kau Ustaz atau di luar? di rumah, masih di Oh, di rumah. rumah ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, izin seperti biasa. Mohon untuk bisa di-spill dulu Ustaz, kisi-kisi materi kita pagi ini. Kira-kira akan membahas putar apa aja Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah titik balik dimanapun berada. Nah, insya Allah pembahasan kita hari ini tentang satu tema yang membahas tentang keindahan surga dan proses bagaimana untuk meraih surga itu. Ya, karena surga itu mudah, tapi harus dibayar dengan harga yang tidak murah. Ya, itulah surga. Nah, seperti apa keadaan surganya nanti dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan surga itu, ini yang akan kita bahas dalam surah Al-Waqiah. Insya Allah. Itu Kang Luga kira-kira. Baik, syukran, jazakallah khair, Ustaz Taufik. Bapak Ibu, ayah bunda semua, mangga ya, sudah di-spill materinya. Silahkan siapkan mushafnya, siapkan catatannya, tapi utamanya kita siapkan hati dan pikiran kita supaya mindful pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, izin Ustaz Taufik mungkin boleh dibantu kalau handphonenya dibikin landscape, bisa kan Ustaz dimiringkan supaya nanti secara resolusi nanti bisa disesuaikan. Nah, Alhamdulillah. Siap, terima kasih banyak Ustaz dan sambil siap-siap Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita nonton dulu seperti biasa ya. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Apakah kita korban atau justru pelaku yang menyebabkan penyakit ain? Pertanyaan ini penting karena di zaman sekarang, jawabannya seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang terlihat sepele. Hari ini kita hidup di era digital, era melihat dan dilihat. Nikmat dipamerkan, pencapaian dibagikan, wajah tubuh keluarga dan keberhasilan terus terpampang di layar. Dalam sejarah Islam, ada kisah sahabat Nabi, Sahal bin Hunayf. Ia jatuh sakit parah, hampir meninggal, bukan karena gaya hidupnya buruk, bukan pula karena tekanan yang berat. Ia hanya dipuji oleh sahabatnya dengan pujian yang tulus, namun diucapkan tanpa disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu kesehatan, kita memahami bahwa pikiran, emosi, dan lingkungan sangat memengaruhi kondisi tubuh. Di era media sosial, paparan pandangan, perbandingan hidup, rasa iri, dengki, dan kekaguman yang berlebihan terjadi setiap hari, bahkan tanpa kita sadari. Dan kisah tadi mengajarkan kita bahwa ada gangguan yang tidak selalu bisa dijelaskan hanya dari sisi fisik atau psikologis. Karena itu, penyakit ain perlu dipahami secara utuh dari sisi medis, psikologis, dan syariat. Dan oleh karena itu, kelas ini hadir sebagai ruang refleksi serta introspeksi bagi kita untuk bagaimana menjaga nikmat dan bagaimana menjaga lisan serta pandangan kita. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Taufik Al-Miftah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan jumpa kita pada subuh hari ini, pada pagi hari ini, seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah, serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah Quran Talk dimanapun berada, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak membuat kita lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat yang sering manusia lupa itu ada dua, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Ya, semoga kita bisa memanfaatkan dua nikmat ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam hormat kami juga untuk Kang Nuga. Ya, mudah-mudahan Kang Nuga senantiasa diberikan keberkahan, sehat walafiat, yang terus mengawal ya kajian titik balik setiap pagi. Subhanallah, ini bagian daripada contoh istiqomah, ya, konsisten dalam keadaan apapun, ya, tidak pernah ada rasa malas. Ya. Bismillah, ini adalah bagian daripada keindahan yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi yang kita kaji adalah Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan bisa membuat hati kita semuanya menjadi hati yang salim, hati yang bersih. Karena kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ukuran hati kita bersih atau tidak itu bisa dilihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalami rabbina. Kalau bersih hati kami, kalau bersih hati kita, maka tidak akan pernah kenyang kita untuk mengkaji, membaca, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita membahas surah Al-Waqiah. Ya, surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah termasuk dari surah Makkiyah karena turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ya, dan nuansa surah Makkiyah itu seputar hari kiamat, kemudian seputar kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan tentang Al-Quran yang berbicara tentang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran dan mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Ya, karena inilah tema tentang surah Makkiyah. Ya, orang-orang kafir mengingkari Al-Quran itu sendiri, orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, dan orang-orang kafir mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Jadi tiga hal inilah yang dibahas tentang surah Makkiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa keutamaan surah Al-Waqiah? Nah, kita lihat keutamaannya dulu sebelum kita lihat isi kandungannya. Yang pertama ada perkataan seorang tabi'in namanya Masyruq. Ini perkataan tabi'in namanya Masyruq, mengatakan man arada ayya'lama naba al-awwalin wal akhirin wa naba ahlil jannah
wa ahli nar wa naba'a ahli dunia wa ahli akhirah falyaqra suratal waqiah. Siapa yang ingin mengetahui kabar orang-orang terdahulu, awalin, dan orang-orang yang terakhir, akhirin, dan siapa yang ingin tahu kabar ahli surga, kabar ahli neraka, dan siapa yang ingin tahu kabar tentang ahli dunia, yang mencintai dunia dan mencintai akhirat, maka bacalah surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah itu lengkap isinya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dan surah Al-Waqiah ini juga keutamaannya salah satu surah yang membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh uban. Ya, Nabi ketika dilihat oleh sahabatnya Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, qad syitta ya Rasul, Anda sudah beruban. Kata Rasulullah, iya, aku sudah beruban. Saya batni hudun wal waqiah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idas syamsuku wirat. Ya, aku sudah beruban. Yang membuat aku beruban itu satu surah Hud, yang kedua Al-Waqiah, yang ketiga Al-Mursalat, yang keempat amma yatasaalun, yang kelima idas syamsuku wirat. Ya, semua surah itu bercerita tentang kiamat. Ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiallahu anhu. Itu keutamaan yang kedua. Ya, pertanyaannya kenapa sih kok membuat Nabi beruban? Ya karena isi kandungannya sangat-sangat mengerikan kalau kita betul-betul mentadaburi isi dari surah Al-Waqiah. Itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga, man qala surat Al-Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqah abadan. Siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan tertimpa kemiskinan selama-lamanya. Nah, ini hadisnya dhaif, ya. Hadis ini dhaif Ibu Bapak. Jadi kalau kita meyakini ini, ya silahkan. Tapi hadisnya dhaif, lemah. Siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan tertimpa kefakiran atau kesusahan. Nah, ada ulama yang memberikan pendekatan. Maksud tidak tertimpa kesusahan itu apa, Ustaz? Ya, karena ada orang, saya baca terus Al-Waqiah, tapi susah terus. Nah, tapi sempit terus. Ya, ekonomi kehidupan saya ya begini-begini aja. Terus maksudnya apa? Ada pendekatan dari seorang Ibnu Atiyah namanya. Dari sisi makna yang berbeda, beliau mengatakan orang yang dia terus mentadaburi Al-Waqiah, dia baca, dia fahami artinya, maka dia akan menyibukkan diri dengan akhirat sehingga dia lupa dengan kesusahannya di dunia. Nah, itu maknanya. Jadi karena saking sibuknya dengan akhirat, sampai lupa kalau dia miskin. Sampai lupa kalau dia susah. Nah, itu makna dari siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia terhindar daripada kemiskinan atau kesusahan. Jadi pendekatannya lebih kepada apa ya? Bisa dikatakan bukan harfiahnya, tapi secara majazinya. Ya, itu yang disampaikan oleh Ibnu Atiyah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah keutamaan-keutamaan surah Al-Waqiah. Baik, kita akan masuk isi kandungan surah Al-Waqiah. Tapi sebelumnya saya minta untuk dibacakan dulu terjemahannya, boleh ya. Dibacakan dulu terjemahannya boleh. Dari ayat 1 sampai ayat 6. Ayat 1 sampai ayat 6. Boleh dibacakan dulu terjemahannya saja ya. Saya minta yang sudah raise hand ini Ibu Nani dari Gresik. Boleh Ibu. Ayat 1 sampai 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ibu. Ya, Ustaz. Bentar, Ustaz. Surat Al-Waqi'ah 3. Ya, surah Al-Waqiah. Surah Bismillahirrahmanirrahim. ya, Surat Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 6. ayat 6. Ya. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat. Ayat 2, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Ayat ketiga, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggalkan golongan yang lain. Ayat 4, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ayat 5, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Ayat ke-6, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukran Ustaz. Afwan, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, jazakillah khair. Ibu Nanik dari Gresik ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya, kita akan lihat secara singkat. Sebenarnya ya tema kita ini tentang surga ya, tapi kalau tidak kita awali dari ayat pertama nanti kita nggak connect dengan pembahasan secara utuh ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu gerbang untuk masuk ke tema kita. Baik, ayat pertama, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa disebut al-waqi'ah? Nah, ini penting. Kiamat itu di dalam Al-Quran Allah berulang kali menyampaikan tentang kiamat dengan nama-nama yang berbeda. Banyak nama tentang kiamat. Ada yaumul akhir. Ya, kenapa yaumul akhir? Karena tidak ada hari lagi setelah itu. Kalau sekarang yaumul arbi'a. Sekarang hari Rabu. Besok yaumul khamis. Besok hari Kamis. Lusa yaumul jumu'ah, hari Jumat. Tapi kalau sudah disebut yaumul akhir, hari akhir, maka la yauma ba'dah, nggak ada hari setelah itu. Itu maksudnya. Karena setelah hari kiamat itu tidak ada hari setelah itu, makanya disebut yaumul akhir. Ya, ada yaumul kiamat disebut juga dengan kiamat, yaumul kiamah berasal dari kata qama, yakumu, artinya berdiri. Karena ketika nanti hari itu tiba, seluruh manusia berdiri di hadapan Allah. Nggak ada yang duduk pakai kursi roda, apalagi yang merangkak, tidak ada. Semuanya kiamah, berdiri. Ada yaumut tamatul kubro, malapetaka besar yang menimpa kepada seluruh ya makhluk Allah. Yaumul qari'ah, hari di mana ada ketukan yang keras yang memekikan telinga. Qari itu ketukan, qari'ah. Ada waqi'ah. Nah, ini yang kita bahas. Kalau waqi'ah artinya adalah waqi'ah. Kenapa disebut waqi'ah? Karena sesuatu pasti terjadi. Kejadiannya pasti terjadi, itu namanya waqi'ah. Waqi'. Nah, kenapa disebut waqi'ah? Karena kejadiannya pasti terjadi. Ya, yang kedua, kenapa disebut waqi'ah? Karena sangat dekat kejadiannya. Ya, tusamma waqi'atun liqurbi waq'atiha. Itu kata ulama tafsir. Disebut atau diberi nama waqi'ah karena sangat dekat kejadiannya. Kiamat itu dekat. Seperti 2 jari kata Nabi. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW sudah diutus
menjadi nabi dan rasul, maka kiamat itu sangat dekat jaraknya. Kenapa dekat? Karena pasti. Ya, sesuatu yang pasti itu dekat. Makanya Ramadan dekat karena pasti datang. Kiamat dekat karena pasti datang. Kematian dekat karena pasti datang. Yang ketiga, disebut al-waqi'ah karena kafratul waqa'i, banyak kejadian. Banyak kejadian hari itu. Hancurnya alam semesta, robeknya langit, ya, digulungnya matahari, diguncangkannya bumi. Banyak kejadian yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Makanya disebut waqi'ah, waqi'ah. Ya, dan menariknya kalau ibu bapak perhatikan tentang kiamat, semuanya dengan menggunakan huruf-huruf yang bersifat dahsyat, huruf-huruf yang tebal. Ya, qari'ah, itu tuh kalimatnya qari'ah. Kemudian tomah, sokhah, qiyamah, ya, zalzalah, waqi'ah. Hurufnya itu huruf-huruf yang tebal, besar. Ini menunjukkan dahsyatnya kejadian. Itu kata ulama begitu. Jadi Quran itu mukjizat memang, ya, dari hurufnya, kata-katanya itu mukjizat. Nah, itu dikatakan apabila terjadi hari kiamat. Kenapa disebut waqi'atil waqi'ah? Terjadinya tidak dapat didustakan, Bapak Ibu. Artinya kejadian ini tidak ada satu orang pun yang mendustakan kiamat. Hatta kalau ibu tanya kepada orang yang belum mengerti. Ya, maksudnya orang yang belum balik gitu, ditanya orang belum balik. Ditanya kepada mungkin orang yang tidak beragama, ya, ditanya, dia akan mengatakan iya, kiamat itu ada. Ya. Dan kalaulah mereka mendustakan, ya, seandainya menyangkal hari kiamat, didustakan, pasti akan merasakan kiamat itu. Jadi nggak bisa ini didustakan tuh, nggak bisa. Terjadinya tidak bisa didustakan. Kalau kita mungkin punya rencana, ya, bisa didustakan, bisa dipatahkan. Ada seorang anak ibu punya cita-cita mau jadi dokter. Ya, bisa juga tuh didustakan, bisa disangkal maksudnya. Kayaknya nggak mungkin kamu jadi dokter. Hobinya saja bongkar-bongkar mainan, ini mah mekanik, bukan dokter. Nah, bisa disangkal tuh. Saya mau diet tuh, Ustaz. Nih, bentar lagi Ramadan. Kayaknya mau diet nih, biar lebih enteng badan tuh Ramadan. Bisa disangkal, nggak mungkin. Jam 10 saja GoFood, 10 malam GoFood, gimana mau diet? Nah, tapi kalau kiamat, itu nggak bisa disangkal. Silahkan, yang menyangkal kiamat, dia pasti akan merasakan kiamat itu. Ya, imma kiamat kecil, ataupun yang besar. Ya, itu ayat kedua, ya, dikatakan tidak bisa didustakan. Seperti kematian, segala sesuatu yang sifatnya pasti, Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, itu nggak mungkin bisa disangkal, didustakan. Khafidatur rafi'ah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hati-hati, dunia ini tipu daya. Semuanya dunia ini dikatakan penuh dengan tipu daya, prank. Ya, ingat, ayat ini menggambarkan kerendahan dan kemuliaan seseorang itu bukan diukur saat hidup di dunia, bukan. Ya, karena dunia ini tipu daya. Bisa jadi orang yang dianggap mulia di dunia, dihormati dia, dihargai dia, justru di mata Allah dia hina. Contoh, Fir'aun. Kurang apa Fir'aun? Dulu dihormati Fir'aun, ya, oleh masyarakat Mesir saat itu. Qarun dulu dihormati karena banyak harta dimiliki. Tapi ternyata ketika Allah menenggelamkan ke dasar bumi, Allah tenggelamkan ke dasar laut, mulai saat itu Fir'aun dan Qarun dihina. Bahkan sampai hari ini, saking hinanya Fir'aun, saking hinanya Qarun, tidak ada orang yang mau disebut
dinisbatkan namanya kepada mereka. Nggak ada tuh ibu, kalau ada orang kaya, ya, dia raja, coba ibu katakan, Fir'aun, oh, nggak mau dia, ya, Korun, nggak mau dia. Kenapa? Karena dua sosok itu Allah sudah hinakan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, contohnya lagi iblis lah, iblis. Iblis itu kan dulunya hebat, mukorobin, sekarang hina. Ada nggak orang dibilang iblis mau? Mau nggak orang dibilang iblis? Iblis nggak mau dia, karena hina. Nah, sehingga dikatakan yang bisa mengangkat derajat itu, yang bisa menjatuhkan derajat itu hanya Allah. Ya, Allah bisa merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Nah, ini supaya kita tidak ujub, bangga diri, sombong dengan jabatan, dengan kedudukan, ya, dengan keadaan sekarang. Karena yang dilihat sekarang ini hanya sebuah dikatakan mungkin kamuflase, ya, yang mana Allah menutup aib sehingga orang melihat kita ini mulia. Tapi kalau seandainya Allah sudah buka aibnya, maka sehebat apapun orang ini bisa jadi hina di mata manusia. Ya, tapi subhanallah, yang kita cari itu adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak apa-apa hina di mata manusia, tapi mulia di mata Allah dan Rasulnya. Daripada kita mulia di mata manusia, dipuja-puja, ya, dihormati, disanjung, tapi hina di mata Allah dan Rasulnya. Karena hakikatnya yang merendahkan satu golongan itu Allah, dan yang meninggikan golongan yang lain itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang sombong itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat seperti semut kecil karena melati sogirah. Kenapa? Karena kesombongannya ketika hidup di dunia. Ya, naudzubillah. Jadi jangan merasa tinggi, mulia dengan jabatan, ya, jangan merasa mulia dengan penghormatan, jangan merasa mulia dengan keuangan, tapi merasa mulialah dengan ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Ya, sebaliknya, jangan merasa hina dengan tidak punya jabatan, tidak punya tidak punya kelebihan ekonomi. Jangan merasa hina karena tidak lahir dari keturunan bangsawan. Ya, tapi merasa hinalah ketika kita tidak punya nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat ketiga, ya. Khafidatur rafi'ah. Kalau ada yang ditinggikan, hakikatnya Allah meninggikan. Kalau ada yang direndahkan, hakikatnya Allah yang merendahkan. Nah, ini 3 ayat membahas tentang bisa digambarkan ini kabar, atau ini adalah bercerita informasi tentang hari kiamat itu sendiri. Tapi belum diceritakan keadaannya. Ayat 1-3 Allah berbicara tentang kepastian hari kiamat itu sendiri. Bahwa kiamat itu pasti, terjadinya tidak bisa didustakan, dan kejadian itu akan membuka siapa yang hina, siapa yang mulia. Itu maksudnya. Barulah di ayat keempat, ya, ayat keempat Allah berbicara keadaannya. Kiamatnya bagaimana? Ya, keadaan kiamat itu bagaimana? Maka dikatakan kalau bumi diguncangkan dengan guncangan dahsyat, idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatsa. Ya, ini visualnya begini, visualnya. Yang pertama, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kata-kata rujat, ya, rujat itu artinya ar-rujjatu al-harakatu syadidatu yusma' lahu saut. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Jadi gempa itu ada yang hanya berguncang, atau bumi yang hanya berguncang itu namanya zalzalah. Zalzalah itu cuma guncangan. Tapi kalau rujat di ayat ini dikatakan rujat itu artinya gerakan yang dahsyat, yang keras dan terdengar suara. Jadi guncangan diiringi suara, itu namanya rujat. Kalau hanya guncangan itu namanya zalzalah. Nah, itu bedanya. Ya, jadi ketika nanti sudah diguncangkan bumi ini dengan dahsyat dan diiringi suara, itulah kiamat. Itu kiamat. Ya, itu ayat yang keempat. Kemudian gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, gunung. Ibu lihat gunung, Bapak lihat gunung. Gunung itu makhluk Allah yang terbesar di atas muka bumi. Kalau di langit, di atas sana namanya arash. Ada arash yang terbesar. Kalau di bumi, itu adalah gunung. Kuat. Tapi nanti akan hancur. Jadi prosesnya itu gunung. Allah mengatakan, wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung dipancangkan sebagai paku bumi. Wa ilal jibali nusifat. Meletus. Nusibat itu dijadikan paku. Nusifat itu meletus. Ya, diletuskan gunung itu. Kemudian nanti gunung itu apa? Akan tercabut dari cangkangnya, lalu bertabrakan. Ya, setelah bertabrakan, ayat ke-6 mengatakan jadilah debu yang berterbangan. Ya, subhanallah, gunung yang sebesar itu nanti akan fakanat haba'am mumbatha. Jadilah debu yang berterbangan. Haba itu begini gambarannya. Kalau ibu bapak lihat kuda yang lari, kuda lari itu di kakinya kuda, kalau di padang pasir itu ada percikan debu tuh. Ya, pernah nggak lihat kuda lari? Ya, jadi nanti sekali-kali coba ibu bapak kalau ada kuda lari itu perhatikan, atau mengejar kuda coba. Jangan dikejar kuda. Kalau dikejar kuda nggak bisa lihat, tapi kita ngejar kuda. Ya, itu ada percikan, itu namanya haba. Atau cahaya yang masuk ke ruang jendela rumah, itu ada cahaya masuk, ada partikel, itu namanya haba. Bisa dilihat tapi nggak bisa disentuh, itu namanya haba. Atau api, kalau kita menyalakan api ada percikan, api unggun itu ada percikan-percikan, itu namanya haba. Nah, itulah gunung yang kuat, yang besar, Allah jadikan hanya sebuah debu yang berterbangan. Ya, subhanallah, itu keadaan kiamat. Baik, Bapak Ibu dimulakan Allah. Ayat ke-7 sampai ayat ke-10 ya. Silakan ayat 7 sampai 10. Saya minta Ibu Safera, boleh Ibu Safera untuk membaca terjemahannya dulu. Ayat 7 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh saya lafazkan Ustadz sekalian penjelasannya. Wa kuntum azwazan tsalatsa. Kamu menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wasyabikun asyabikun. Selain itu, golongan ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Amin ya Rabb, jazakillah khair Ibu Safera. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ke-7 sampai ayat ke-10 ini keadaan manusia ya. Jadi tadi keadaan hari kiamatnya, sekarang keadaan manusianya. Apa kata Allah? Wa kuntum azwajang thalathah.
dan kamu menjadi 3 golongan. Ya, dan kamu menjadi 3 golongan. Apa yang 3 golongan itu? Yang 3 golongan itu nanti dijelaskan di ayat setelahnya ya. Yang pertama, ashabul maimanah, golongan kanan. Ya, golongan kanan itu yang pertama. Yang kedua, ashabul maimanah, golongan kiri. Mohon maaf, ashabul masy'amah, golongan kiri. Yang pertama golongan kanan, maimanah namanya, yamin. Yang kedua masy'amah, golongan kiri namanya shimal, ya. Kemudian golongan ketiga sabikun, as-sabikun as-sabikun. Nah, inilah 3 golongan. Ya, jadi Allah langsung menjelaskan golongan pertama, golongan kanan, kedua kiri, ketiga sabikun as-sabikun. Baik, kita akan lihat satu persatu. Golongan kanan di sini Allah langsung bertanya, ma ashabul maimanah, ya, alangkah mulianya golongan kanan itu. Jadi golongan kanan ini menunjukkan kemuliaan. Nah, pertanyaannya, siapa golongan kanan? Golongan kanan pastinya orang-orang yang beriman. Karena nanti kejadiannya ketika sudah dihancurkan bumi ini, sudah dibangkitkan kita semua, dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar, nanti akan dibagi golongan kanan, golongan kiri. Dan setiap golongan itu ada kelompok-kelompok, Bapak Ibu. Ya, misalnya ini golongan kanan, itu ada kelompok-kelompok. Ada kelompok syuhada, ada kelompok fuqaha, ahli fikih. Kelompok syuhada, orang mati syahid. Ada kelompok misalnya sobirin, orang-orang sabar, ya. Ada kelompok masakin, orang-orang miskin, ada kelompoknya. Ada kelompok. Karena memang masuk surga itu nanti berkelompok-kelompok, rombongan-rombongan, zumarok, ya. Zumarok beramai-ramai, tidak sendiri-sendiri. Nah, yang menarik adalah kelompok miskin yang memimpin nanti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi setiap kelompok tuh ada pemimpinnya, ya. Setiap kelompok ada pemimpinnya. Ada kelompok pemuda yang soleh, nanti dipimpin oleh Hasan dan Husain. Ya, jadi ada kelompok fuqaha, nanti dipimpin oleh siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Ada kelompok para masakin, yang miskin tadi, dipimpin Rasulullah SAW. Makanya ibu bapak dimuliakan Allah, Rasulullah itu punya doa. Ya, doanya itu ya kalau kita mengamalkan agak berat memang. Kita nggak perlu mengamalkan ini doa, cari doa yang lain lah. Apa doanya Nabi itu? Nabi doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni ma'a zumara'il masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku di barisan orang-orang miskin. Itu doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ibu pernah nggak berdoa seperti Rasulullah? Apa justru kita minta kaya? Kalau kita takut miskin ya. Makanya doa ini kalau nggak kuat, nggak usah diamalkan lah. Cari doa yang lain. Masih banyak doa dari Rasulullah yang lain. Nah, makanya Nabi berada di barisan orang-orang miskin. Terus kita ingin berada di kelompok yang mana? Kelompok para syuhada, ya, kelompok para fuqaha, kelompok para ulama, kelompok para masakin. Kita mau ada di mana? Ibu silahkan pilih, bapak silahkan pilih. Kalau kita bukan seorang fuqaha, kalaulah kita bukan seorang syuhada, kalaulah kita bukan seorang ulama, kalaulah kita bukan seorang masakin, tapi ingin menjadi barisan mereka, ada satu kunci. Kuncinya satu. Cintailah mereka. Cintai para syuhada, maka kita akan berada di barisan para syuhada. Cintai para ulama, maka kita akan berada di barisan para ulama. Cintailah orang miskin, maka kita akan berada di barisan Rasulullah bersama orang-orang miskin. Jadi nggak harus jadi miskin.
untuk berada di barisan masakin. Nggak harus jadi ulama, berada di barisan para ulama, tapi cukup cintai mereka. Karena kata Nabi, anta ma'aman ahab, kamu akan dikumpulkan dengan kelompok siapa yang kamu cintai. Kalau kamu cinta ulama, ya semua ulama. Kalau kamu cinta yatim, sama yatim. Cinta orang-orang miskin, sama orang-orang miskin. Nah, jadi itu namanya kunci mahabbah, kunci dari cinta yang bisa membuat kita berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Kayak itu golongan kanan, ya itu kelompok kanan. Lalu kelompok yang kiri, nah ini kelompok yang dipastikan adalah celaka, sengsara, ya orang kafir, ya orang-orang yang suka berbuat kezaliman. Ada ini kelompoknya gosipin, tuh kelompok gosip tuh, ya. Ini ada kelompok lagi, kelompok nyinyirin, yang suka nyinyir tuh, ya. Ada kelompok hasidin yang suka hasad. Ya, ada kelompok-kelompok macam-macam. Pokoknya kelompok-kelompok yang semuanya isinya adalah keburukan. Itu ada di sebelah kiri. Nah, baik. Yang ketiga, ada yang namanya as-sabiqun. Ya, wasabiqun as-sabiqun. Siapa as-sabiq? Ya, as-sabiq di dalam Al-Qur'an dikatakan orang-orang yang paling dulu beriman. Ya, jadi yang pertama kali beriman itulah as-sabiq. Kalau di zaman Rasulullah, ya di antaranya adalah Ibunda Khadijah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar. Nah, itu termasuk orang-orang yang lebih dulu beriman. Ya, generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, apakah as-sabiqun was-sabiqun itu hanya orang-orang dulu yang pertama beriman? Ternyata ada pendapat para ulama. Jadi orang-orang yang disebut as-sabiqun itu yang pertama, ya, yang pertama memang ini adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama masuk Islam, seperti yang disebutkan tadi. Tapi ada pendapat yang lain yang disebut as-sabiqun mungkin juga terjadi kepada kita sekarang. Karena ada ungkapan begini. Likulli qarnin sabik. Setiap generasi ada sabiknya. Ada sabiknya. Generasi itu ukurannya 100 tahun nih Bapak. Jadi setiap 100 tahun itu ada sabik. 100 tahun ada sabik. 100 tahun ada sabik. Nah pertanyaannya, siapa sabik yang dimaksud ini? Ya, sabikun. Siapa mereka ini? Kata ulama, orang yang ketika melihat kebenaran, mendengar satu kebenaran, mendengar satu kebaikan, dia pertama kali melakukan kebaikan itu. Itu namanya sabik. Ya, jadi sabik akhir zaman. Bisa disebut juga sabik akhir zaman. Ya, memang secara makna di dalam Al-Quran ini ya dulu yang pertama kali masuk Islam. Seperti yang digambarkan tadi, sahabat Nabi yang as-sabiqun al-awwalun. Ada kalimatnya as-sabiqun al-awwalun. Mohon maaf, as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tapi kita juga bisa berpotensi menjadi seorang sabik. Caranya bagaimana? Setiap ada kebaikan, jangan ditunda. Jadilah orang yang pertama melakukan kebaikan. Maka kita termasuk sabik akhir zaman. Ya, contoh tadi Kang Luga menyampaikan. Sedekah pagi. Wah, itu yang langsung ambil QRIS atau langsung transfer. Yang pertama kali tadi itu namanya sabik. Itu sabik. Ya, ketika dibuka Zoom kajian bersama Quran Talk, itu pertama kali masuk. Nah, itu sabik tuh. Pokoknya setiap ada kebaikan, Bapak Ibu menjadi pelaku pertama. Boleh jadi Ibu Bapak menjadi sabik akhir zaman. Sabik akhir zaman.
Makanya jangan tunda-tunda kebaikan kalau ingin mendapatkan keutamaan sabik. Nah, di antara tiga ini, siapa yang lebih tinggi derajatnya? Golongan kanan atau golongan kiri atau sabik? Kalau golongan kiri ini sudah pasti rendah, hina, celaka, sengsara. Golongan kanan bagus, mulia. Tapi ternyata golongan yang paling tinggi derajatnya adalah as-sabikun atau was-sabikun as-sabikun. Ya, kenapa? Karena Allah menjelaskan di sini kenikmatan orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau orang-orang yang dia tidak menunda-nunda kebaikan. Ya, Allah memberikan gambaran kenikmatan. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. Subhanallah. Ini kabar gembiranya. Jadi kalau ditanya yang pertama kali masuk surga siapa? Ya, as-sabikun as-sabikun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, mengenal Islam. Ya, tapi boleh jadi kalau kita termasuk orang yang selalu mendahulukan kebaikan, selalu mengawali kebaikan sebelum orang melakukan, nah, bisa jadi kita termasuk juga kelompok orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga lebih dulu. Ya, kelompok sabikun, oh, ini disabikun nih, walaupun akhir zaman, tapi dia mengikuti Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau ada kebaikan tidak pernah ditunda. Subhanallah, selalu pertama melakukannya. Oh, masuk ke golongan. Apalagi kita kuatkan lagi dengan saya mencintai sahabat-sahabat Nabi, mencintai Abu Bakar. Wah, masuk bersama barisan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, jadi kabar gembiranya adalah paling dahulu masuk surga. Nah, bagaimana gambaran surganya? Jadi begini, Ibu Bapak dimuliakan Allah. Ini baru masuk ke yang ada koneksi dengan tema kita. Jadi ternyata surga itu mudah, tapi perlu dibayar dengan mahal. Ya, ya apa kemudahan dari surga itu? Ya, berbuatlah kebaikan. Ya, berbuatlah kebaikan. Jangan ditunda kebaikan. Karena kebaikan itu praktek daripada ibadah kita kepada Allah. Maka orang yang beramal soleh karena Allah dengan tuntunan Rasulullah itu jaminannya adalah surganya Allah. Kenapa? Walaupun mudah harganya mahal, karena yang membuat mahal itu surga tidak bisa dibeli dengan harta, dengan materi, dengan jabatan, tapi surga hanya bisa dibeli dengan iman dan amal soleh. Ya, dengan iman Ibu, itu yang paling mahal. Saya selalu menyampaikan dalam beberapa majelis bahwa yang paling mahal dalam diri kita itu apa? Iman. Itulah yang terus dicuri oleh iblis. Gimana caranya iblis mencuri iman kita? Tidak mungkin ada perampok masuk rumah yang dicuri barang yang tidak berharga. Perampok itu masuk rumah yang diambil pasti barang berharga. Nah, ketika ada setan masuk ke dalam hati kita, yang dicuri itu berharga. Apa yang berharga dari diri kita? Iman. Iman yang paling mahal, iman paling berharga. Makanya iman itu nggak bisa dijual beli. Ya. Nah, sehingga Allah sudah berikan iman kepada kita. Maka kemudahan surga Allah sudah berikan. Tinggal sekarang bayarlah iman itu dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah. Walaupun tidak akan pernah bisa membayar iman yang Allah karuniakan kepada kita. Berapa banyak orang yang hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, mendengar Nabi, dekat Nabi, tapi nggak dikasih iman sama Allah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, nggak dikasih iman. Ada orang yang didakwahi Nabi Musa, langsung ketemu Musa, Fir'aun, nggak beriman. Kita belum pernah ketemu Nabi kan? Ketemu sahabat saya nggak pernah. Tapi Allah kasih iman. Apa bukti iman kita? Kita mau ngaji hari ini, kita mau Zoom, ya. Kita mengorbankan waktu, kita berkorban kuota, ya, mungkin berkorban mata. Karena biasanya Zoom itu lebih membuat mata kita itu nggak kuat lama menatap layar handphone itu, ngantuklah, perih. Banyak godaan dalam kajian Zoom dibandingkan kajian langsung. Tapi Ibu Bapak bertahan. Ini bukan karena ustadznya, bukan karena hostnya, bukan karena Quran Talk-nya, bukan. Tapi karena iman. Ya Allah yang kasih iman. Sehingga inilah yang dikatakan surga itu mudah tapi harus dibayar mahal.
karena bayarannya itu atau dikatakan surga itu hanya bisa dibeli dengan iman, ya, dengan iman. Maka Allah mengatakan di dalam ayat 11 ya sampai ayat 20, 21 bahkan 22, 23 ini adalah gambaran surga. Jadi surganya ini Ibu Bapak, saking Allah maha baik, maha membalas kebaikan hambanya, Allah gambarkan surganya betapa indah, betapa nikmat yang luar biasa. Sampai 11 sampai 23. Coba lihat. Ketika Allah berbicara tentang gambaran kiamat, nggak banyak, berapa ayat tadi itu. Ya. Ketika Allah berbicara tentang muqaddimah, pasti kejadian itu kiamat, hanya 3 ayat lah sebagai pembuka. Tapi ketika Allah berbicara keindahan surga, balasan bagi orang-orang yang mendapatkan surga, itu panjang ayatnya. Supaya kita termotivasi, itulah cara Allah. Allah itu rahmatnya selalu didahulukan daripada murkanya. Ya, rahmat Allah didahulukan daripada murkanya. Nah, maka kita lihat apa nikmat surga yang Allah janjikan? Apa keindahan surga itu yang mudah tapi harus dibayar dengan perjuangan, ya, dengan sesuatu yang mahal. Yang pertama dikatakan ulaikal muqarrabun. Jadi sebelum dijelaskan surganya, Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Saya akan sampaikan dulu Ibu Bapak supaya nyambung, supaya paham. Apa maksudnya, siapa orang dekat dengan Allah itu? Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itulah orang-orang yang disebut wasabiqun as-sabiqun. Jadi ada golongan kanan bagus, golongan kiri celaka. Tapi khusus untuk as-sabiqun wasabiqun as-sabiqun, Allah mengatakan yang pertama masuk surga, yang kedua mereka dekat dengan Allah. Maka dari golongan ini yang paling tinggi levelnya adalah as-sabiq. Itu yang paling tinggi levelnya. Nah, kita lihat surganya sekarang. Ayat 12 sampai 16. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan sampai 23 ya. Saya gambarkan singkat. Karena keterbatasan waktu, jadi saya tidak minta Ibu Bapak untuk membaca terjemahnya. Kita langsung ambil isi kandungannya. Saya bacakan, kita ambil kandungannya. Yang pertama dikatakan fi jannatin naim, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini rahasia. Kenapa surga disebut dengan naim? Selalu Quran tuh bahasanya naim. Ya, karena kalau naim itu nikmat akhirat, naim surga. Kalau nikmah itu hanya dunia. Makanya nggak mengatakan nikmah. Kalau urusan dunia Allah bicaranya nikmah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau Anda menghitung nikmat Allah, maksudnya dunia nggak akan bisa menghitungnya. Tapi kalau bicara akhirat itu naim, artinya nikmatnya tidak flat, tapi tambah lagi. Oke, itu adalah gambaran nikmat surga. Sulatu minal awalin wa qalun minal akhirin. Segolongan besar dari mereka orang-orang yang terdahulu. Nah, ini diulang lagi. Jadi golongan besar yang masuk surga itu orang-orang terdahulu. Sebagian besar itu orang-orang terdahulu. Dan sebagian kecilnya orang-orang yang kemudian. Jadi kalau dipresentasikan dari ayat ini memang banyak pendapat ya. Jadi pendapat pertama bahwa yang paling banyak penghuni surga itu nanti dari umat-umat terdahulu. Ya, umat Rasulullah tidak banyak. Karena para Rasul sebelum Rasulullah itu sangat banyak. Ini pendapat pertama. Tapi ada pendapat kedua, ulama mengatakan ini ayat berkaitan dengan umat Rasulullah saja, Ibu. Hanya umat Rasul. Berarti yang paling banyak masuk surga itu adalah umat Rasulullah SAW. Tapi presentasenya orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu salafus saleh. Atau pendapat ketiga, ini disampaikan oleh Ibnu Katsir ya, Alim Ibnu Katsir, masing-masing umat Nabi terdahulu berbuat kebaikan itulah as-sabiqun. Bisa jadi
umat Nabi Nuh dulu ada yang berbuat baik, itu juga sabik. Ya, atau umat Nabi Musa yang berbuat baik itu juga sabik. Umat Nabi Isa yang berbuat baik itu sabik. Ibrahim yang berbuat baik itu sabik. Umat Rasulullah juga ada yang berbuat baik pertama kali namanya sabik. Ya, jadi ini banyak pendapat disampaikan para ulama, namun yang jelas adalah ya dari sebagian besar orang-orang terdahulu dan sebagian kecil dari orang-orang kemudian. Nah, ini secara singkatnya seperti itu. Nah, apa kenikmatannya? Ala sururi mautuna, mereka di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Nah, ini biasanya ini adalah keindahan bagi para perempuan. Ya, ibu-ibu suka kalau ada emas, ada permata, ya kan? Ya, di atas dipan-dipan. Nah, itu untuk para wanita. Kalau laki-laki biasanya hadiahnya bidadari surga. Kalau perempuan itu ya yang sifatnya adalah harta, ya, atau permata, emas, dipan-dipan yang dilapis emas. Muttaqina alaihi mutaqabilin. Mereka bersandar di atasnya dan berhadap-hadapan. Subhanallah. Jadi berhadap-hadapan ibu artinya ahli surga itu bisa komunikasi dekat, ya, dia berhadap-hadapan, tidak saling membuang muka, tidak saling membelakangi. Ya, itu kan enak tuh kalau kita berhadap-hadapan ngobrol, ya, menceritakan masa lalu. Kenapa saya bisa masuk surga? Cerita di dunia seperti ini dulu begini-begini. Itu nanti kejadian ahli surga. Kemudian yatufu alaihim wildan mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ya, wildan itu anak kecil yang selalu kecil dan muda, karena kita tabiat manusia atau manusia itu ada yang memang suka dengan anak kecil, senang kalau ada anak kecil tuh. Makanya ada salah satu penghias surga itu adalah anak-anak kecil yang yatuf itu tawaf, satu akar kata dengan tawaf, artinya mereka nggak berhenti, ya, terus keliling untuk apa? Untuk melayani ahli surga. Jadi nggak ada istirahatnya tuh. Siap dilayani. Subhanallah. Ya, kemudian dengan membawa gelas-gelas, ya, dan seloki atau piala, ya, berisi air minuman yang diambil dari air mengalir. Jadi airnya itu gelasnya selalu terisi. Nggak habis gelasnya. Isi lagi. Minum, ada isinya lagi. Minum, ada isinya lagi. Dan kata ulama, setiap tegukan pertama, ya, tegukan pertama nanti rasanya berbeda dengan tegukan kedua. Tegukan kedua rasanya berbeda dengan tegukan ketiga. Terus semakin semakin diminum, setiap tegukan semakin bertambah nikmat rasa. Ini nggak flat. Jadi kita kalau minum kan di dunia, ya, gelas pertama begitu, kedua juga begitu, bahkan ketiga kembung. Tapi di surga tidak. Itulah kenikmatan, ya, surga, ya, dikatakan. Kemudian mereka tidak pening karena tidak pula mabok. Jadi minumannya itu ada homer, nggak bikin mabok, nggak bikin pusing, nikmat, ya. Dan ada buah-buahan apapun yang mereka pilih. Jadi ibu nanti mau buah hanya tinggal terbesit dalam hati saja, datang tuh, turun, nggak usah repot kita, turun, ya, tinggal menikmati saja, sudah terkupas, sudah bersih, ya. Itu dikatakan kenikmatan surga. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Subhanallah. Ya, daging burung. Bahkan ada perkataan dari Imam Ali, idza ra'aita toiron yatiru bil jannah fashtala lahmi maswiyan fasaqatu maswiyan. Kalau Anda melihat burung terbang di atas surga itu, terbang, lalu hati kita mengatakan itu burung enak ya kalau dipanggang, ya Allah, kalau dibakar tiba-tiba jatuh dalam keadaan terpanggang siap untuk dimakan. Itulah kenikmatan surga. Jadi baru terbesit dalam hati saja datang kenikmatan. Wahurun in, dan ada bidadari yang bermata indah. Ini buat laki-laki nih biasanya. Bidadari matanya indah. Subhanallah. Dan dikatakan keindahan matanya itu ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan baik. Jadi mutiaranya tersimpan baik, ya. Subhanallah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Inilah gambaran kenikmatan surga yang mudah, yang indah, tapi mahal. Ya, mahal. Kita bayar dengan iman, kemudian dengan perjuangan, dengan amal soleh. Karena semua itu bisa mendatangkan rahmat Allah, ridho Allah. Kalau Allah sudah memberikan ridhonya, kita pasti masuk surga. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya,
kita pasti masuk ke dalam surga. Bahkan belum selesai sebenarnya. Ini masih ayat 24 menceritakan sebagai balasan apa yang kita kerjakan. Ya, kemudian di sana tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun menimbulkan dosa. Yang terdengar adalah ucapan salam, assalamualaikum, ya, ucapan kedamaian, ketenangan. Ya, itu adalah gambaran untuk as-sabiqun as-sabiqun. Ya, barulah Allah menjelaskan untuk golongan kanan. Nah, diceritakan. Jadi yang pertama kali dibahas adalah as-sabiqun as-sabiqun, itu gambaran surganya. Baru nanti kelompok yang kanan Allah sampaikan bagaimana keadaan surganya. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan singkat ini menambah hasanah, menambah kebaikan, dan memberikan motivasi kepada kita. Semoga Allah jadikan kita hamba Allah yang ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah bersama keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakumillah buat doa. Wallahu yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kang Nuga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Alhamdulillah kita akan masuk sesi Q&A ya. Untuk itu jangan kemana-mana. Yang mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti insya Allah bisa kita sama-sama fasilitasi insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, nitip jangan dulu kemana-mana. Dan Nuga pengen tes dulu yang masih bangun ada atau yang udah pada tidur nih, Masya Allah ya. Coba Bu, yang bangun boleh angguk-anggukin kepala, boleh Bu? Coba Nuga pengen lihat. Yang bangun boleh ngangguk-ngangguk Bu? Bapak-bapak juga boleh Bu ya. Bapak Ibu yang on cam atau yang off cam boleh, yang masih bangun boleh ngangguk-ngangguk. Nah, yang ngantuk-ngantuk, ngangguknya jangan kelamaan Bapak Ibu ya, nanti jatuh, Masya Allah ya. Alhamdulillah, masih fokus, Alhamdulillah. Kita akan sama-sama masuk sesi Q&A. Nah, kalau kata Umi Amrin, melek lebar insya Allah ya. Dan minta doanya insya Allah mulai hari ini, kami dari Titik Balik mau izin mulai istiqomah buka sesi Q&A setiap harinya. Tapi mohon maaf, sepertinya hanya 1 sampai 2 pertanyaan. Kalau mau lebih puas bertanya, lebih puas diskusi, insya Allah kami punya tempatnya, yaitu di keluarga STB. Jadi mangga Bapak Ibu, kalau punya pertanyaan yang banyak sekali dan mau ditanyakan ke guru-guru kita, khususnya ke Ustadz Indra, boleh gabung jadi keluarga STB. Nanti Kak Dira akan bantu proses daftarnya seperti apa ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, yang ingin didiskusikan atau ada yang punya pertanyaan pagi hari ini boleh raise hand karena Masya Allah ya, banyak sekali hikmah yang sudah kita terima. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Taufik, Nuga persilahkan. Ini ada 2 orang yang sudah mengangkat tangannya. Ada Bu Eti dan Umi Syafiq. Apakah belum diturunin tangannya atau memang ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Bu Eti ya? Oh, belum diturunin. Kalau Umi Syafiqnya nggak ada nih, Masya Allah. Ditinggalin warungnya, nanti ada yang ngambil, Bu. Masya Allah ya. Mangga silakan Bapak Ibu, Ayah Bunda. Adakah yang mau didiskusikan? Adakah yang mau ditanyakan? Oh, Bu Arafah. Alhamdulillah. Sehat ya, Bu? Insya Allah. Kayak baru ngelihat Bu Arafah lagi nih. Ada kok Kak. Alhamdulillah. Mangga silakan Bu Arafah disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Eh, Saya mau tanya, nanti apakah di hari kiamat itu bagi orang-orang yang mungkin pernah melakukan sebuah dosa atau apa gitu tuh akan ditampakkan gitu gambaran dosa yang pernah dilakukan ketika masih di dunia gitu. Dan apa namanya, apakah dosa-dosa yang pernah kita lakukan tapi dengan kita memohon ampun apakah tetap dihisap juga gitu Ustadz? Terima kasih. Ya, jazakallah khair Ibu Arafah dari Bekasi. Ketika proses hisab, ada yang namanya hisaban yasiro, ada hisaban asiro. Ya, kita tahu itu. Ada hisab yang mudah, yasiro, ada hisab yang asiro, yang susah, dipersulit sama Allah. Pastinya kita minta hisabnya mudah. Nah, hisab yang mudah itu hanya kita menunjukkan catatan kepada Allah. Ini catatanku ya Allah. Lalu Allah mudahkan kita. Sudah, kalau hanya menampakkan sudah selesai. Ya, tapi kalau yang
yang ditanya dengan detail, ditanya catatannya, ditanya satu persatu, ini kenapa begini. Itu kata Nabi, menukisha udzib. Siapa yang di munakosah itu ditanya detail, itu pasti diadab. Ya, pasti diadab. Tapi kalau yang gampang tadi, sudah jalan. Oh, ini catatanku ya Allah. Oh, ini sudah jalan. Nah, itu dipermudah hisabnya. Nah, itu kalau dari catatannya. Kemudian dari keburukan, memang ada hari nanti di mana yaumatublas saroir. Hari di mana semua keburukan akan disingkap, ya, akan dibuka. Tapi ada orang-orang yang Allah hisab itu hanya antara dia dan Allah. Allah tidak tampakkan di hadapan orang-orang. Inilah orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman, hisabnya Allah sembunyikan, Allah jaga, ya, hanya dirinya dan Allah. Ya, kenapa? Karena Allah itu punya sifat sitirun. Sitir itu maha menutup aib dunia ataupun akhirat. Ya, di dunia saja Ibu, kita yakin nggak Allah tutup aib kita? Ya, seandainya Allah membuka aib kita, tidak ada di antara kita yang saling ingin menghormati, berjabat tangan, ingin mendengarkan, nggak ada. Ya, Allah tutup aib kita semua. Nah, maka di akhirat pun sama Ibu, Allah akan tutup aib hambanya yang beriman. Makanya di dunia ini ada kaidah tutup aib saudaramu, Allah akan tutupi aibmu, itu hadis. Ya, itu hadis Nabi. Kalau kita sadar, kita ini punya banyak aib di hadapan Allah. Kita punya banyak kekurangan. Jangan sibuk ngurusin kekurangan orang. Jangan bongkar aib orang kalau aib kita nggak mau dibongkar. Ya, karena dalam hadis dikatakan, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi kuncinya tutup saja aib orang lain. Kalau ada yang membongkar aib, sudah, saya nggak mau bahas aib. Karena saya punya aib, saya takut kalau aib saya nanti dibongkar lebih parah dari yang saya bicarakan, dan lebih dahsyat lagi kalau di akhirat aib saya diperlihatkan. Ya, itu Allah punya sifat sitir namanya, mau menutup aib. Ya, jadi ini penting Ibu Bapak. Manusia sekarang itu sangat gampang membuka keburukan orang. Makanya kata Nabi, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan akhlak seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Artinya dia tidak mengkorek-korek urusan orang. Dia tidak kepo dengan urusan orang. Dia hanya fokus dengan urusan sendiri. Karena urusan sendiri juga urusannya banyak yang tidak selesai. Nah, makanya ini menjadi kekhawatiran kita semua. Kita nggak mau di akhirat nanti semua kita dibongkar keburukan kita. Maka caranya tutup aib saudara kita di dunia. Lalu doa, minta sama Allah, ada doanya. Ya, doanya supaya aib kita ditutup oleh Allah. Allahumma stur aurati. Allahumma stur aurati. Allah, jaga auratku. Aurat itu kan aib, sesuatu yang nggak mau dilihat. Ya Allah, tutup aibku ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Minta sama Allah. Karena Allah maha sitir, Allah maha menutup aib. Nah, jadi itu Ibu, itu keadaan hisabnya. Ya, dari ada yang mudah, ada yang sulit, ya, ada yang dibuka memang keburukannya, ada yang ditutup hanya dia dengan Allah. Nah, kemudian yang ketiga ada termasuk hisab yang mudah itu nanti, kalau kita tidak mendebat Allah. Jangan ngeyel kalau dihisab. Jadi nanti ada orang datang kepada Allah, Ibu. Begitu dilihat catatan keburukannya, catatan amalnya, ternyata semuanya keburukan. Semuanya keburukan. Ya, ini dalam hadis yang sahih. Semuanya keburukan. Lalu orang itu ditanya oleh Allah, Fulan, kamu melakukan keburukan ini sadar atau tidak? Dalam keadaan sadar atau tidak? Kata orang ini. Ya Allah, aku sadar ya Allah melakukan ini. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Aku sadar ya Allah. Dia nggak ngeyel. Lalu ditanya lagi, coba cek, ada nggak kebaikanmu? Coba lihat, ada nggak satu kebaikan saja? Kata orang ini, nggak ada ya Allah. Semuanya keburukan ini, catatan sebanyak ini isinya semuanya keburukan. Tapi kata Allah, nggak. Kamu punya kebaikan. Kamu punya satu kebaikan. Kata orang ini, nggak ada ya Allah. Aku ini pelaku maksiat. Isinya semuanya maksiat.
Bahkan aku melakukan dengan sadar. Aku tahu itu salah tapi aku lakukan. Tapi apa kata Allah? Dipanggillah malaikat. Wahai malaikat, ambil bitokoh. Bitokoh milik orang ini. Bitokoh itu kartu. Kartu yang di situ bertuliskan la ilaha illallah. Kita semua punya kartu itu, Ibu. Ya, ini dalam hadisul bitokoh namanya. Hadisul bitokoh. Kartu yang isinya la ilaha illallah. Maka kartu itu Allah timbang. Kata Allah, wahai malaikat, timbang kartu itu. Ya, setelah kartu itu ditimbang, ternyata berat kartu yang bertuliskan la ilaha illallah itu lebih berat daripada keburukannya di catatan amalnya itu sendiri. Walaupun itu kartu hanya satu, tapi catatan amalnya sangat banyak keburukannya. Itulah tauhid, Ibu Bapak, itulah akidah. Makanya jangan pernah dalam hidup kita syirik menyekutukan Allah. Karena kalau sudah syirik menyekutukan Allah, hilang kartu ini, maka nggak ada yang menolong nanti. Jadi jaga betul akidah kita. Nah, itu gambaran betapa Allah itu sangat rahmat kepada kita, ya, dunia apalagi akhiratnya. Untuk orang beriman, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu berlaku dua-duanya. Tapi untuk orang kafir, Allah hanya kasih Ar-Rahman saja, Rahimnya enggak. Karena Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya Al-Marhum, yang dirahmati, itu untuk orang beriman. Tidak boleh orang kafir kita label almarhum ketika sudah wafat. Nggak boleh. Nah, jadi itu gambaran keadaan ketika nanti di yaumil hisab. Ya, mudah-mudahan Allah tutup aib kita sampai hisab. Mudah-mudahan Allah mudahkan hisab kita. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Allah barik fiik. Syukran barakallahu fikum, Ustaz Taufik. Alhamdulillah. Izin ya Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga mau langsung ke satu orang lagi. Tadi yang pertama kali, mohon maaf yang sudah terlihat raise hand Bu Asti. Walaupun Bu Safira sudah senyum berharap, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu Safira ada di STB. Nanti bisa lanjut diskusi di sana ya, insya Allah. Bu Asti, mangga silakan. Apakah bisa on cam, on mic, dan langsung disampaikan pertanyaannya? Kalau belum standby, Nuga mau geser. Oh ada ya, silahkan Bu Asti. Baik, terima kasih Kang Nuga. Izin start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait surga, Ustadz. Ada yang mengatakan kalau istilahnya kalau ada anak yang soleh kemudian penghafal Quran bisa menarik orang tuanya masuk surga. Nah ini yang saya tanyakan terkait pasangan yang sudah mendahului kita meninggalkan kita meninggal, yang insya Allah misalkan pasangan itu soleh, apakah bisa menarik juga keluarganya, pasangannya, misalkan istrinya, anaknya ke dalam surga itu, atau seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Terima kasih. Sama-sama Ibu Asti, jazakillah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah menjelaskan tentang peran suami di sini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Kata ulama, ya, kata para ulama mufassir mengatakan ku anfusakum, jaga dirimu, ini buat suami maknanya 3. Yang pertama, jaga diri suami dari azab neraka. Yang kedua, tidak hanya menjaga diri tapi jaga keluarga. Yang ketiga, kumpulkan keluargamu di surga. Ini tugas suami, ada 3 ya. Makanya jadi suami itu berat. Dia harus jaga dirinya dari neraka, dia harus jaga keluarganya dari neraka, dia harus kumpulkan di surga. Makanya ada doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini hanya bisa dilakukan oleh suami-suami yang menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya dia suami yang punya iman, dia suami yang bertakwa kepada Allah. Pemimpin keluarga yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Nah, sehingga dari keterangan ini bahwa pasangan kita, suami kita berpotensi untuk menjadi syafaat bagi keluarganya. Apa syafaat? Penolong. Ya, penolong. Jadi kalau ada suami soleh,
kemudian anaknya dan istrinya berada di neraka, ya, atau di surga yang rendah, lebih rendah dari dirinya, suami ini punya syafaat untuk bisa mengangkat derajat anak dan istrinya. Itu kalau suaminya soleh. Makanya kenapa kalau kurban, kata ulama, kurban itu nggak usah keliling. Hari ini, tahun ini istri, tahun depan anak, tahun depan anak kedua, nggak usah. Cukup suami yang kurban, niatnya untuk keluarganya. Karena suami nanti yang berperan untuk bisa menarik keluarganya untuk tinggal bersama-sama di surga yang sama derajatnya. Ya, jadi itu peran seorang suami, ya. Makanya di dalam surah At-Tur 21 Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti keturunannya beriman. Ini keturunan tuh bisa ke bawah, bisa ke atas, kata ulama. Ya, kalau ke atas berarti ya bapaknya, kakeknya, buyutnya. Ya, kalau ke bawah ya anaknya, cucunya, cicitnya. Kalau semuanya punya iman, beriman kepada Allah, ya, maka nanti akan dikumpulkan di surga, dan siapa yang paling soleh di antara mereka itu akan saling menarik, saling menolong. Bahkan kalimatnya, anak yang menghafal Al-Quran, dia hafal Quran, anaknya soleh, dia bisa menggandeng orang tuanya. Al-Haqna itu bersama, bukan anak di depan, keluarga di belakang, tapi bergandengan, ya, bergandengan, bisa mengangkat derajat keluarganya ke surga. Tingkatan surganya sesuai dengan hafalan Qur'annya atau sesuai dengan bacaan Qur'annya di dunia. Kalau dia ulang-ulang terus bacaannya, makin tinggi derajatnya, makin tinggi, sampai mentoknya adalah di akhir bacaan apa sebelum dia meninggal dunia, itulah derajat surganya. Subhanallah. Makanya punya anak soleh, punya suami soleh, itu adalah satu kenikmatan, dan itulah surga dunia sebelum surga akhirat. Ya, jadi bisa ibu kalau punya pasangan dia soleh, ya, dia akan bisa memberikan syafaat untuk keluarganya. Ya, saya kira itu. Syukran. Allah barik fiik. Syukuran katsiran Ustaz Taufik Al-Miftah. Dan Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, jangan dulu keluar karena Nuga mau kasih 5 hadiah setelah ini. Tapi sebelum hadiahnya Nuga bagikan, Nuga mau izin minta Ustaz Taufik untuk bisa menyampaikan closing statement atau pesan penutup, Ustaz, untuk bisa menguatkan materi kita pagi ini. Ya, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, saya menukil satu pepatah Arab yang mengatakan, wa mal ladatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan yang didapatkan kecuali setelah kecapean dan kelelahan. Ya, jadi surga itu isinya adalah kelezatan, kenikmatan, ya, keindahan. Maka siapapun yang akan merasakan, ya, sibuk dirinya dengan kenikmatan, kelezatan, keindahan surga, itulah orang yang dia merasakan sibuknya kecapean, kelelahan di dunia. Jadi sibuknya ibu bapak, capeknya ibu bapak, lelahnya ibu bapak dalam urusan-urusan dunia, tapi dikaitkan dengan urusan-urusan akhirat, semuanya lakukan karena Allah, ya. Walaupun amalan dunia misalnya capek, ya, ngurus anak, tapi niatkan karena Allah, ya, nyuci pakaian, niatkan karena Allah. Semuanya kalau diikat karena Allah, capeknya itu akan berbuah kesibukan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan surganya Allah. Jadi siapa yang paling sibuk menikmati surga? Yang paling sibuk dalam capek beribadahnya di dunia. Ya, mudah-mudahan kita ini diberikan Allah kesibukan, kecapean, ya, di dunia, tapi semua itu membuat kita nanti istirahat dan menikmati keindahan atau kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ingin ibu bapak belajar menjadi orang sibuk dalam kelelahan, amalkan satu ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fa'idha farogata fangsob. Ya, apabila kosong, ya, sudah selesai dari satu kebaikan, cari kebaikan yang lain. Kullama intahaita, kullama ibtadaita. Setiap Anda selesai dari satu kebaikan, Anda mulai dengan kebaikan yang lainnya. Maka
Anda akan menjadi orang yang paling sibuk di dunia dalam kebaikan, dalam beramal, dan dipastikan akan sibuk di surga dalam menikmati keindahan dan kenikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Kang Duga. Wallahu barik fiik. Taufik Barakallah, terima kasih banyak Ustaz Taufik Al-Miftah atas kesempatannya pagi hari ini membersamai kami. Dan Nuga mau menepati janji Nuga. Nuga mau ngasih hadiah. Hadiah pertama Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga mau kasih roket. Masya Allah, Alhamdulillah. Maksudnya apa, Kang? Maksudnya adalah supaya kebaikannya makin melesat jauh, semakin bisa menyentuh banyak hati, semakin bisa menyentuh banyak orang. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, semoga hadiah ini Nuga Buka bisa memberikan manfaat buat kita semua ya. Insya Allah, untuk yang mau bersedekah pagi, merasakan manfaat dari kajian ini dan gak pengen berhenti di kita, ingin terus kebaikannya menyebar sebaik mungkin, semakin banyak orang, semakin banyak hati yang tersentuh, insya Allah. Kami mengajak Bapak, Ibu, Ayah, Bunda untuk bergabung dalam rangka mensupport setiap program dakwah dari Titik Balik. Seperti biasa, boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya ya di Bank BSI 71788670703. Untuk yang kedua, Nuga mau kasih hadiah apa? Ayo Bapak Ibu kita tebak-tebakan. Kan Nuga pilih emoticon apa nih? Masya Allah ya. Hadiah yang kedua Nuga mau kasih balon. Nah, Masya Allah. Kita terbangkan ilmu kita, niat kita, semangat kita semakin tinggi lagi. Karena kenapa? Karena di akhir pekan ini akan ada kelas eksklusif bersama dengan Dr. Gustavianza ya. Temanya adalah tentang penyakit AIN. Insya Allah kita akan sama-sama bahas dan belajar di sana supaya nanti kita bisa semakin menjaga diri, menjaga nikmat, menjaga pandangan, menjaga hati supaya kesehatan yang kita terima jadi makin maksimal ya insya Allah. Silahkan daftar Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita akan ketemu di akhir pekan ini. Kemudian hadiah ketiga, Nuga pilih dulu ya Bapak Ibu Ayah Bunda hadiahnya Insya Allah. Nuga mau pilih konfeti ya Masya Allah. Dan ini ucapan terima kasih Nuga untuk Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah khususnya keluarga STB yang sudah selalu membersamai kami bisa memberikan nasihat, masukan, terutama harta-hartanya. Nah, tadi Nuga sempat spill untuk Bapak Ibu Ayah Bunda kita akan komitmen buka Q&A 1 sampai 2 orang tapi yang masih punya banyak pertanyaan boleh gabung jadi keluarga STB. Gimana caranya? Hubungi Kak Dira ya. Nanti Kak Dira akan jelaskan bagaimana mekanismenya. Alhamdulillah. Kemudian hadiah keempat. Nah, hadiah keempat Nuga mau kasih tanda hati, tanda cinta. Apa maksudnya Kang Nuga? Maksudnya adalah pertama Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga mau izin informasikan mumpung masih banyak orang yang hadir 300 orang. Insya Allah Titik Balik kita akan mulai 5:30 seperti biasa dan materinya akan kita mulai jam 5:45 ya. Jadi silahkan masuk lebih awal supaya materi yang diterima jadi lebih full, jadi lebih lengkap insya Allah ya. Dan kita komitmen insya Allah semoga guru-guru kita Allah izinkan waktunya efisien. Jadi kajiannya dari 5:45 sampai 6:45. Jadi 1 jam kajiannya, sisa 15 menit untuk kita diskusi, untuk kita sesi tanya jawab ya insya Allah. Jadi mangga silahkan boleh disebarluaskan. Atau teman-teman izin agak lama sedikit di sini. Nuga minta tolong ada flyer yang 365 hari kah? Boleh ditampilkan nggak ke Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Nah ini jadi kita sempat merecap eh, perjalanan titik balik di tahun 2025 ya insya Allah di tahun ini refleksinya niatnya supaya 365 hari ke depan kita bisa membersamai kawan-kawan semua. Nah maksudnya apa? Silakan Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau ikut mensiarkan kami kasih fasilitasnya untuk bisa mengajak sebanyak mungkin orang insya Allah ya. Dan hadiah terakhir Nuga mau kasih sebuah jempol. Ini apresiasi buat kita semua. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang kita lakukan senantiasa Allah berkahi ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Sehat-sehat pokoknya sampai ketemu lagi besok. Semoga Allah bukan cuma kumpulin kita di Zoom tapi kumpulin kita di surga. Yang hari ini lagi sakit keluarganya, dirinya sendiri, orang tuanya atau sahabat kerabat terdekatnya, anak-anaknya. Mungkin juga ada orang-orang yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, keluarga kita, orang tua kita, siapapun itu. Kita doakan sama-sama. Semoga yang sakit dijadikan sakitnya sebagai wasilah penggugur dosa dan Allah sehatkan kembali. Yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, semoga Allah senantiasa tempatkan di tempat-tempat terbaik ya insya Allah. Dan kita komitmen terakhir Bapak Ibu Ayah Bunda, setiap hari kita akan selesai jam 7. Semoga ini bisa kita jalani dengan baik ya, supaya aktivitas yang lain bisa kita laksanakan juga dengan maksimal. Terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda untuk kesempatan pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup perjumpaan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran.